Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah iman sebesar biji sesawi. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama ini banyak orang Kristen yang menggunakan judul kita hari ini untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain ketika mereka terbelit masalah yang sulit teratasi. Iman sebesar biji sesawi dipercaya juga bisa memindahkan gunung persoalan hidup, bisa terjadinya mujizat, dan hal-hal spektakuler lainnya. Benarkah maknanya demikian seperti ayat-ayat yang kita baca tadi? Nah saudara, mari kita perhatikan satu perikop utuh dari ayat 1 sampai 6 ini. Di ayat yang pertama, Yesus memastikan bahwa penyesatan akan selalu ada, tetapi celakalah orang yang menjadi penyesat itu. Dan seorang penyesat patut dihukum berat karena dampaknya sangat buruk bagi orang-orang yang lemah imannya. Di ayat yang kedua, saudara, Yesus menggunakan batu kilangan sebagai alat penghukuman, tetapi ini bukan dalam arti yang sebenarnya. Ya, karena Yesus tidak pernah menghukum manusia seperti itu, tetapi Yesus menggunakan gambaran penghukuman itu sebagaimana layaknya penghukuman yang berlaku pada bangsa-bangsa di zaman itu. Saudara, batu kilangan digunakan untuk menghukum orang yang sudah menjadi budaya di Timur Tengah dan Yunani kuno. Penggunaan batu kilangan menunjukkan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dinyatakan bersalah. Jadi jelas bahwa seorang penyesat menurut Yesus itu sudah termasuk dalam kategori kejahatan berat. Di ayat 3, Yesus mengingatkan agar murid-murid dapat menjaga diri mereka dari penyesatan itu. Jangan mereka mau disesatkan, apalagi kalau mereka itu yang menjadi penyesat. Karena memang saudara, setelah era rasul-rasul, Yohanes menuliskan dan juga Paulus demikian bahwa penyesat itu muncul dari kalangan gereja itu sendiri, para pengikut Kristus sendiri, ya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah, saudaraku yang terkasih, lalu kemudian Yesus melanjutkan dengan memerintahkan para murid agar memperlakukan saudaranya yang berbuat dosa dengan dua cara. Yang pertama, menegurnya, dan yang kedua, mengampuninya. Nah, kalau ini bicara tentang si penyesat, karena bicara saudara, berarti kan dari kalangan mereka. Nah, langkah pertama menegur, langkah kedua mengampuni. Jadi kalau melihat ada kesalahan harus ditegur, saudara, ya, nggak boleh didiamkan. Lalu kalau itu berhubungan langsung dengan kita harus mengampuninya secara langsung juga. Nah saudara, jika saudara itu jika ia berbuat dosa 7 kali, maka para murid harus mengampuninya sepanjang ia mengakui dosanya dengan penyesalan. Di ayat yang keempat, 7 kali sehari itu berarti sudah menunjukkan batas kejengkelan seseorang. Jadi 7 kali itu adalah satu angka yang biasa disebutkan untuk menunjukkan batas, ya, yang biasa mereka gunakan pada masa itu. Saudaraku, si pendosa yang dimaksud dalam konteks ini menunjuk pada saudara seiman yang sesat itu. Tetapi bisa juga kita pakai untuk hal yang lebih luas lagi, ya, bicara tentang hubungan kita dengan saudara-saudara kita sendiri di masa-masa kini, yang gak harus dengan orang yang menyesatkan, tetapi bisa juga dengan kalangan orang Kristen sendiri atau saudara seiman yang
berbuat salah terhadap kita. Nah, ini yang harus kita pelajari dari apa yang Yesus maksudkan. Karena saudara, di hari-hari ini, selain pengajaran-pengajaran teologi yang sesat itu, kita mendapati bahwa banyak penyesatan juga terjadi secara informasi. Jadi bukan hanya sesat teologi, tetapi sesat informasi. Ya, banyaknya hoax, berita-berita bohong yang beredar di media-media sosial, ya, di berbagai platform yang kemudian di-share, dibagikan, diteruskan, dan banyak orang Kristen terlibat di dalamnya. Banyak yang akhirnya patah semangat, mereka kebingungan secara teologis karena pengajarannya aneh-aneh, lalu kemudian banyak nubuatan-nubuatan palsu juga ditayangkan di sana. Ya, banyak ini ya, selain pengajaran-pengajaran Alkitab yang salah, banyak juga informasi yang keliru mengenai COVID-19, mengenai pemerintah, mengenai banyak hal ya yang di-share, sehingga banyak orang Kristen tersesat ya, baik secara iman maupun secara pengetahuannya. Nah, itu sehingga jadi batu sandungan gitu ya, dan celakalah kita ketika kita meneruskan juga berita-berita bohong ini tanpa kita kaji lebih dulu, baik itu yang pelajaran Alkitab salah maupun juga, karena saya pernah mendapatkan WA gitu, ternyata itu pengajaran saksi Yehova. Waktu saya lihat, di grup gereja yang saya gembalakan lagi. Jadi saya harus segera menegur keras bahwa ini pengajaran saksi Yehova, harus dihapus, jangan diteruskan, karena Anda sedang menyebarkan kesesatan. Nah, jadi jangan terlibat gitu ya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Yesus jauh-jauh hari ya, dan itu terjadi juga dalam gereja saya ya. Jemaat nggak ngerti ya, kedengarannya seperti firman Tuhan, tapi saya ketika melihatnya langsung tahu ini saksi Yehova. Ataupun ada juga yang paham Yahweisme dan sebagainya, saya langsung segera patahkan itu di khotbah-khotbah hari Minggu ataupun via WA group. Saya langsung menjabarkan pemahaman yang benar begitu ya. Jadi saya harus menegur dan tentu mengampuni jemaat yang dia nggak tahu sih gitu loh. Tapi kalau ada pengejar yang sengaja tampil ya, tentu saya harus melawan dia agar jemaat yang saya layani tidak tersesat seperti itu. Nah, saudaraku, dengan demikian dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita mendapati bahwa Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid tentang pengampunan. Ya, ada 3 hal yang dapat dirangkum. Yang pertama, Yesus menghendaki murid-muridnya memiliki sikap yang suka mengampuni dan menolong orang yang bersalah dibandingkan dengan sikap membalas dendam dan membenci. Yang kedua, pengampunan dan pemulihan hubungan hanya bisa terjadi ketika orang yang bersalah itu mengaku dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi Yesus tidak menunjuk pada kesalahan yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu sengaja namanya, ya, nggak bertobat. Yang ketiga, murid-murid harus rela untuk mengampuni apabila orang yang bersalah itu betul-betul bertobat. Dengan pengampunan, saudara, murid-murid dicegah dari pembalasan kejam tanpa batas waktu. Namun Yesus mau murid-murid mempunyai sikap yang menolong dan mengampuni tadi, ya. Tetapi pengampunan 7 kali sehari itu bukan berarti dosa boleh dilakukan berulang-ulang. Nah, saudara perhatikan di ayat pokok kita ya, ayat 5 dan 6. Di ayat yang kelima, para rasul meresponi apa yang Yesus ajarkan itu dengan berkata, "Tambahkanlah iman kami." Nah, saudara, ini dari teks Yunani menunjuk pada bentuk kuantitatif. Jadi para rasul meskipun selama ini mengikuti Yesus, ternyata mereka merasa imannya belum cukup untuk dapat mengampuni. Aduh, belum cukup besar saya, belum sanggup saya mengampuni. Nah, kemudian di ayat 6, Yesus menjawab mereka dengan menunjuk iman yang kualitatif, ya. Kualitatif gitu. Jadi iman yang sebesar biji sesawi saja itu sanggup memindahkan pohon ara yang besar ke laut, ke tempat yang jauh gitu ya. Nah, di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa menurut pengertian sendiri, hal mengampuni itu memang sulit, tetapi bisa dilakukan dengan iman. Ya, cukup dengan iman. Jadi mengampuni itu bukan soal iman besar atau kecil, tapi maukah atau tidak maukah para murid melakukan apa yang Yesus firmankan? Karena firman Tuhan itu melahirkan iman. Jadi ketika Yesus mengatakan ampuni, berkati, ya,
orang yang bersalah kepadamu. Ya sudah, lakukan aja seperti itu. Kalau menurut pemikiran kita yang sudah atau hati perasaan kita yang sudah dikuasai oleh amarah, oleh dendam, memang sulit, saudara. Tetapi ketika kita mempercayai bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar, itulah kebenaran yang harus saya lakukan, maka ketika saya mulai melepaskan pengampunan, ketika saya memberkati, ya harusnya saya mengutuki, tetapi saya membalasnya dengan memberkati, maka percayalah saudara, ada kelepasan yang bukan alamiah, bukan pemikiran, tetapi itu adalah kelepasan yang terjadi secara supranatural yang dapat dirasakan, kelegaan, damai sejahtera yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Itu terjadi, saudara. Ini paradoksal dengan apa yang dunia ajarkan, balas dendam dan membenci, tetapi Yesus mengajarkan ampuni, berkati, dan kasihi musuh-musuhmu. Haleluya. Saudara, jadi gunakanlah ya iman sebesar biji sesawi itu bukan hanya untuk kepentingan kita, masalah kita tengking, supaya pindah, supaya tidak ada masalah lagi, bebas dari masalah. Bukan itu, tetapi yang jauh lebih esensi dan hakiki ini adalah soal pemulihan hubungan kita dengan sesama kita, yang itu sesungguhnya juga berurusan langsung dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus datang mati bagi kita, Ia mengampuni meskipun kita tidak layak diampuni, tapi Ia memberikan dirinya untuk disalibkan. Demikian juga dengan kita, ketika kita mengampuni orang lain, sesungguhnya kita sedang menyatakan Kristus yang tersalib namun bangkit kembali. Jadi kita mengampuni, kita sedang mati atas kepentingan amarah dendam kita, tapi kita kemudian bangkit dalam satu pemulihan hubungan yang baru dengan Allah dan sesama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini, saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya.